Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Kristus kasihi dimanapun berada, baik semua anggota Jemaat Gereja Kemenjer Indonesia, Jemaat Efata Waena yang ada di rumah, yang ada di asrama-asrama, bahkan yang di pastori, di gereja, dan di kos-kosan. Pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Minggu pagi hari ini adalah minggu keempat di bulan Mei tahun 2020. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, nafas hidup sampai pada hari ini adalah satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dalam masa pandemi Corona ini masih sampai pada hari ini sudah hampir kurang lebih 2 bulan kami beribadah hanya dari rumah saja. Pagi hari ini saya sebelum membagikan berkat Tuhan bagi kita bersama-sama, marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Engkau karena oleh anugerah-Mu sampai pada hari ini Tuhan masih menjaga kami semua sepanjang 1 minggu lamanya dalam setiap kesibukan kami, baik di rumah, di asrama, di kos-kosan, rumah-rumah masing-masing. Kami tetap berada dalam keadaan aman. Kami sungguh percaya ini adalah berkat perlindungan daripada Tuhan sendiri. Tiba saatnya pada pagi hari ini kami menyiapkan diri kami, hati kami masing-masing untuk dilawati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami masing-masing, bejana hati kami yang sudah siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon Tuhan sendiri yang boleh memberikan pengertian lebih dalam kepada setiap telinga yang sudah siap mendengar, bahkan hati yang sudah siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tuntunan Allah Roh Kudus menyertai dan mengarahkan hati pikiran kami untuk mendengarkan suara kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur serta menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan membimbing, menyertai dan memberkati kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa pandemi Corona ini pada bulan Mei kami semua belajar di bawah satu tema, yaitu gereja. Dan dari minggu pertama sampai minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu gereja dan dasar daripada gereja, dan kemudian dilanjutkan dengan tugas dan panggilan daripada gereja. Ada 3 atau 3 panggilan gereja dan ditambahkan dengan 1, yaitu didaskalia. Minggu lalu kami telah mendengar bersama-sama tentang 2 fungsi gereja, yaitu koinonia dan diakonia, di mana gereja yang bersekutu dan gereja yang melayani masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab bagi setiap kita sebagai anggota gereja atau sebagai gereja, baik di rumah ataupun secara organisasi, bahkan kita secara pribadi adalah orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah dipanggil keluar daripada terang Kristus dan ada di dalam satu persekutuan untuk memberitakan kabar keselamatan. Dan dalam tugas itu ada 4 atau 3 yang disebut dengan 3 panggilan gereja, lalu ditambahkan 1 menjadi 4, yaitu didaskalia. Dan pada minggu pagi hari ini kita akan belajar kita akan lanjut dengan 2 yang lain selain daripada yang sudah kita belajar minggu yang lalu, yaitu marturia, bersaksi, atau didaskalia, mengajar. Bersaksi yang pertama kita akan belajar pada pagi hari ini dengan latar belakang di mana kita lihat bahwa tanggung jawab untuk bersaksi adalah tugas dan mandat yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kita baru saja hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ketika kita melihat atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, jemaat Tuhan sekalian, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa
ketika Yesus ada di dalam dunia, dia melakukan 3 dan 4 fungsi daripada gereja itu sendiri, yaitu dia memanggil orang-orang, murid-murid yang pertama untuk keluar, menjadi diperlengkapi untuk pergi bersaksi, mereka juga melayani, mereka juga belajar, dan mereka juga bersekutu untuk saling menguatkan, dan akhirnya mereka pergi memberitakan Injil. Hari ini Injil Kerajaan Allah itu sudah sampai. Kita yang ada di Papua telah mendengarkan firman Tuhan ini dan mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari firman Tuhan. Dan beberapa hari kemarin kita baru peringati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana waktu Yesus naik ke surga, ada mandat yang diberikan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang pertama, yaitu mereka akan tinggal, tetapi mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan setelah itu mereka harus pergi untuk memberitakan Injil. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, kata pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku adalah satu perintah daripada Tuhan yang wajib dilakukan oleh setiap kita masing-masing yang adalah gereja. Ini merupakan perintah daripada Tuhan untuk pergi. Pergi itu untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Tugas daripada Tuhan sudah selesai ketika dia naik ke surga. Tapi mandat pemberitaan Injil itu diberikan kepada murid-muridnya yang pertama. Dan mereka sudah melakukan tugasnya itu dengan baik, dan mereka telah mengakhirinya semua dengan baik. Dan ada banyak tantangan yang mereka alami ketika mereka pergi bersaksi dan memberitakan Injil ini. Tetapi janji penyertaan Tuhan itu ada bagi setiap mereka. Kalau kita baca pada ayatnya yang 18, Matius 28 ayat 18, bumi, saya akan baca ayat tersebut. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa ada kuasa yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus di dalam dirinya sendiri. Waktu orang memberitakan tentang Yesus, ada kekuatan, ada kemampuan waktu kita bersaksi tentang Yesus. Itu sebabnya kami dari Gereja Kami Injil Indonesia itu mengajarkan sejak anak-anak itu masih kecil di sekolah minggu, wajib untuk melatih diri bersaksi di gereja. Baik itu mungkin lewat ayat hafalan, baik itu mungkin lewat kesaksian secara langsung, dan juga lewat puji-pujian. Melatih mereka untuk bisa berdiri di depan orang lain dan memberitakan tentang Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, mandat ini diberikan oleh Tuhan sendiri. Ketika Yesus datang di dalam dunia, dia sudah melakukannya dengan sempurna. Dan ketika dia naik, dia berikan tanggung jawab pelayanan itu sebagai mandat dan kepercayaan kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya itu melakukan, Alkitab melaporkan ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Rasul Paulus secara pribadi, ketika dia belum ditangkap oleh Tuhan, dia adalah penganiaya gereja. Umat yang mula-mula, bahkan orang-orang Kristen dibunuh, dibantai. Tetapi dia ketika Tuhan tangkap dia, waktu perjalanan menuju ke Damsyik, di situ Tuhan menangkap dia. Ketika Tuhan menangkapnya, dia berbalik 180 derajat untuk memberitakan tentang Yesus yang dia pernah menganiaya. Dan puji nama Tuhan, hari ini banyak surat-surat yang catat oleh Rasul Paulus hasil daripada pelayanannya. Berita tentang kebenaran firman Tuhan, saksi-saksi yang dia sampaikan, dan banyak jemaat-jemaat mula-mula boleh bertumbuh berkembang dalam penganiayaan dan dalam kesulitan-kesulitan tertentu. Tetapi Injil itu terus disebarkan. Hari ini kita semua mendapat mandat daripada Tuhan untuk terus memberitakan firman Tuhan sampai Yesus datang. Apa yang harus kita sampaikan? Di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 16. Di situ dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang yang berdosa harus mendengarkan tentang siapa itu Injil, siapa itu Yesus. Karena hanya di dalam Yesus kita boleh mendapat keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada banyak
orang bisa ditarik dan dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugasan mandat ini diberikan kepada kita sekalian. Itu sebabnya waktu kita sudah percaya, kita mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Kita tidak pernah bayar dengan uang setiap harga pengorbanan darah Kristus Yesus Kalvari. Tetapi hari ini ada mandat yang diberikan kepada kita, yaitu pergi untuk bersaksi. Bersaksi tentang Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang naik ke surga. Dan hari ini dia ada di surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya akan nama Yesus. Setiap orang yang sudah diselamatkan mempunyai jaminan hidup yang kekal, bahwa suatu saat nanti kami akan berjumpa di dalam kerajaan surga, di mana Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang telah bekerja, setiap orang yang telah menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan. Mandat untuk menyaksikan atau bersaksi tentang Injil ini bukan diberikan hanya kepada gembala, bukan hanya kepada para BPJ, bukan hanya kepada para pelayan atau hamba Tuhan, tetapi mandat ini diberikan kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mandat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, mari kita teruskan. Karena tanggung jawab untuk memberitakan Injil ini bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk para hamba Tuhan seperti tadi sudah saya sampaikan, tetapi ini diberikan kepada kita sekalian yang sudah percaya. Itu sebabnya tugas ini sebagai orang percaya kita bukan malas dan santai, jangan takut dan jangan gentar. Sebab janji Tuhan itu ada untuk kita sekalian, perlindungan, kekuatan Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kehormatan, kepercayaan kepada setiap kita untuk memberitakan Injil. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi ada panggilan khusus dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan hari ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada tanggung jawab yang kembali kita diingatkan untuk melakukannya, yaitu kita beritakan Injil. Di dalam Mazmur 27 ayat 1 firman Tuhan katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, terhadap siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan itu kekuatan kita, Tuhan itu benteng hidup kita. Kepada siapa kita harus takut? Dalam situasi pandemi corona yang hari ini kita hadapi, mungkin kita terlalu takut untuk keluar dan segala macam aktivitas. Itu benar, tetapi jangan ketakutan itu menguasai kita sehingga kita kalah dan tidak bisa melakukan apa yang menjadi mandat Tuhan ini. Mari beritakan Injil di dalam rumah kita masing-masing setiap hari. Anak-anak itu diisi dengan firman Tuhan. Di dalam rumah barangkali ada tetangga kita, di mana lingkungan kami berada ada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Mereka yang hanya menjadi anggota gereja, tetapi mereka belum sungguh-sungguh percaya mengikut Tuhan secara baik dan benar. Tanggung jawab itu ada pada kita sekalian. Mari kita pergi, sampaikan, tegur, nasihati, peringatkan. Itu adalah bagian daripada kita bersaksi tentang Yesus. Kalaupun ada dosa yang telah kita lakukan, ingat, mandat ini juga waktu kita menyampaikan tentang Yesus yang adalah juru selamat, kita juga patut memberitakan kesaksian kepada setiap telinga bahwa dalam Yesus ada pengampunan. Sekalipun dosa orang itu begitu besar, dalam pandangan mata dia seorang yang penjahat, mungkin dia seorang yang masih bergumul di dalam dosa, kita pergi dan mengingatkan kepada dia bahwa ada satu tokoh yang tidak pernah menghitung, yaitu Yesus. Berapa besar pelanggaran kita, berapa besar dosa kita, Tuhan sudah tanggung dan selesaikan itu di atas Kalvari. Hari ini kita adalah seorang yang lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita beritakan Injil bersama-sama, bersaksi tentang Yesus. Karena akan ada waktu di mana pada waktu Tuhan datang, kita akan bertanggung jawab tentang semua waktu hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sudahkah kita memberitakan Injil, membawa orang lain datang kepada Tuhan? Tuhan akan bertanya kepada setiap kita masing-masing. Itu sebabnya mari waktu yang ada kita pakai untuk menyaksikan
tentang kemurahan Tuhan, menyaksikan tentang anugerah Tuhan di mana kita boleh mendapat keselamatan. Karena hanya di dalam Yesus, tidak ada jalan lain setiap orang dapat datang ke surga, yaitu hanya melalui Yesus. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini merupakan satu ayat yang jadi satu keteguhan untuk setiap orang waktu kita sampaikan kepada mereka bahwa ada satu jalan yang dapat menuju ke surga, yaitu Yesus sendiri. Dia dapat mengampuni setiap pelanggaran dosa apapun yang kita lakukan, dan lewat Dia kita boleh mendapat keselamatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu yang pertama tentang kita harus bersaksi, atau salah satu tugas daripada kita menjadi anggota gereja atau menjadi gereja, di mana ada 4 yang harus kita lakukan setiap saat. Selain daripada panggilan gereja, kita bersaksi, bersekutu, kita melayani, dan ada lagi yang satunya yaitu didaskalia atau mengajar. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita belajar 2 pokok yang utama. Yang pertama tadi adalah kita telah belajar tentang atau mendengarkan salah satu fungsi gereja, yaitu bersaksi. Dan yang kedua kita akan belajar di bawah satu topik atau salah satu tugas daripada gereja, yaitu mengajar atau didaskalia. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20, ketika Yesus naik ke surga, salah satu mandat yang diberikan kepada kita adalah pada ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ajarlah melakukan segala sesuatu, ini merupakan mandat, salah satu mandat daripada Tuhan. Kalau tadi kita bersaksi, sekarang kita diajarkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk harus mengajar kepada siapapun. Selama kita masih hidup, kita perlu belajar, kita mengisi diri kita dalam banyak hal, tetapi terlebih lagi kepada firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan terus menerus. Semakin hari kita semakin mengenal Kristus. Semakin hari waktu kita banyak belajar, kita juga semakin mengenal Kristus, kita semakin bertumbuh, dan banyak hal-hal yang lain akan berdampak dalam hidup kita ketika kita terus mengajar. Kita mengajar dan belajar lebih banyak tentang firman Tuhan, kita juga mengajar kepada orang lain apa yang sudah kita pahami tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sekalian, kata ajarlah adalah perintah daripada Tuhan. Itu berarti mandat ini kita wajib melakukan. Dengan hari ini kita ada di rumah-rumah, itu berarti kita telah melaksanakan salah satu daripada perintah Tuhan, bahwa kita belajar dan kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, tentang bagaimana kita dapat mengenal Kristus secara pribadi, dan kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Mengajar ini patut kita lakukan, kita ajar kepada anak-anak kita. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, di sana ayat 7, 8 dan seterusnya, kalau Bapak Ibu bisa membacakan firman Tuhan, di sana dikatakan, dan ajarlah anak itu berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali, ini tidak ada batasan yang disebutkan. Bisa itu pagi hari, bisa itu siang hari, sore, malam hari, atau kapanpun dan dimanapun. Waktu untuk mengajar, belajar firman Tuhan ini, kita wajib melakukannya kepada setiap orang, terlebih lagi kepada anak-anak kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pemuda-pemudi belum memahami tentang bagaimana mengajar anak-anak. Hari ini kita mempersiapkan diri kita semua. Mereka, kalian yang ada di kos-kosan, yang ada di asrama-asrama, belajar firman Tuhan, lengkapi diri, baik dengan pengetahuan, baik juga dengan pengalaman-pengalaman lain, untuk pergi menjadi pengajar di mana Tuhan percayakan kalian tinggal di kemudian hari. Dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab, kita patut mengajarkan firman Tuhan kepada siapapun. Di dalam kitab Ulangan, di sana diwajibkan kepada setiap keluarga untuk mendidik, mengarahkan, menasihati anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajarlah mereka setiap hari
dimanapun berada. Berulang-ulang kali ini merupakan satu ketegasan. Jadi mengajar kebenaran firman Tuhan kepada keluarga, kepada anak-anak itu wajib dilakukan. Kepada bapak-bapak yang mungkin hari ini lalai ataupun tidak pernah berdoa, yang mungkin tidak pernah membacakan firman Tuhan kepada anak-anak, mari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita baca. Kita berdoa minta kekuatan, minta pertolongan daripada Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mengajar, mendidik, mengarahkan anak-anak kita kepada Tuhan supaya mereka bertumbuh, mereka menjadi seorang anak yang remaja dan mereka menjadi seorang yang pemuda, bahkan mempersiapkan mereka di dalam rumah-rumah tangga yang akan datang. Kita percaya bahwa mandat yang Tuhan berikan untuk kita mengajar ini merupakan tanggung jawab yang besar. Waktu kita mengajar, kita juga harus memperlengkapi diri kita masing-masing. Itu sebabnya kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita diisi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada bulan April ini kita belajar daripada 3 atau 4 fungsi daripada gereja. Waktu kita ada di rumah, kita tidak menjadi orang yang malas, kita tidak menjadi orang yang santai, tetapi kita harus ingat bahwa ada mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kasus pandemi corona ini kami telah melihat bahwa banyak orang yang telah melakukan fungsi daripada gereja. Ada yang sudah pergi untuk memberitakan dan mendoakan orang lain. Ada yang sudah melakukan tugas mereka sebagai diakonia dan melayani dalam memberikan sembako, sumbangan secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi hari ini kita belajar untuk beritakan, bersaksi tentang Yesus, dan kita juga tetap mengajar. Jadi pada pagi hari ini 2 pelajaran yang kita belajar, yaitu pertama, kita bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersaksi tentang Yesus yang adalah pengampun, karena di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Tuhan siap mengampuni kita dari setiap pelanggaran kita, baik pun dosa apapun yang kita lakukan, Tuhan siap mengampuni kita. Berita tentang kebebasan, berita tentang kelepasan ini wajib disampaikan kepada setiap orang. Jangan sampai ada yang didakwa oleh iblis bahwa engkau adalah orang yang berdosa, engkau najis, engkau kotor. Tetapi hari ini kita mempunyai tanggung jawab untuk pergi beritakan tentang kebebasan itu, yaitu nama Yesus yang harus kita sampaikan, bahwa di dalam Yesus ada kebebasan, ada pengampunan, dan ada jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh setiap umat manusia. Dan yang kedua, kita belajar pada pagi hari ini untuk mengajar. Kita ajar anak-anak kita ajar orang di dalam rumah kita tentang kebenaran firman Tuhan, dan bahkan kita keluar untuk mengajarkan kepada orang lain. Bicara tentang mengajar, ini mempunyai makna yang sangat luas, tetapi kita belajar hari ini sebagai mahasiswa, sebagai apapun profesi kita masing-masing, kita pakai untuk menjadi kelengkapan kita, supaya kita dapat bersaksi dan mengajar orang lain untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Biar dalam momen kenaikan Kristus dan pada masa ini kita mendapat tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam situasi yang sulit, jangan pernah takut. Tuhan ada, Dia siap memberkati, memberikan kemampuan kepada kita untuk terlibat secara langsung di dalam pelayanan, menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan untuk menjadi berkat dan saksi Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Mari kita beritakan Injil, bersaksi tentang Yesus. Kita juga menjadi pengajar. Kita adalah guru-guru yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengajar generasi yang ada, bahkan juga kepada orang lain. Marilah kita menjadi alat Tuhan, kepanjangan tangan dari Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa untuk menutup atau mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur kepada Engkau atas waktu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari Tuhan sempurnakan firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami masing-masing. Apapun yang kami gumuli, apapun kondisi saat ini, kami percaya
bahwa mandat yang Tuhan berikan kepada kami itu wajib kami lakukan. Mungkin kami masih takut dengan situasi yang ada hari ini, tidak berani untuk keluar. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan berkuasa di surga bahkan di bumi. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang yang siap menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati seluruh anggota jemaat yang hari ini mereka telah mendengarkan firman Tuhan, yang ada di kos-kosan, yang ada di keluarga-keluarga, di rumah mereka masing-masing, yang ada di asrama, bahkan di pastori, di gereja, dan di mana saja mereka yang hari ini mendengarkan tentang berita kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Biarlah kami semua menjadi alat, menjadi kepanjangan tangan, menjadi penerus daripada Tuhan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga di tengah dunia dengan semua keadaan yang terjadi pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.